Halo guys, pengen tahu apa itu sosiologi industri? Yuk, ikuti kami. Ya, oke guys. Masih ingat kan dengan aku kan? Oke, saya Noval. Di sini saya akan menjelaskan apa sih sosiologi industri itu. Nah, sosiologi industri itu adalah studi tentang bagaimana struktur sosial, budaya, dan interaksi manusia yang mempengaruhi dalam dunia kerja. Nah, sosiologi industri itu menerapkan pengetahuan sosial untuk memahami kompleksitas dalam hubungan antar pekerja, manajemen, dan organisasi dalam konteks industri. Nah, itu guys, itu penjelasan dari sedikit sosiologi industri itu apa ya. Bye. Ya, kembali lagi deh. Oke, kembali lagi dengan saya. Jadi saya kan udah ngejelasin apa itu sosiologi industri. Nah, sekarang di video kali ini saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar sosiologi industri. Yang pertama, interaksi sosial. Sosiologi industri mempelajari interaksi antar pekerja, manajer, dan pemilik. Yang kedua, struktur sosial. Struktur sosial industri mencakup pembagian tugas, hierarki, dan hubungan kekuasaan. Dan yang ketiga, budaya organisasi. Budaya organisasi meliputi norma, nilai, dan kepercayaan yang dianut oleh pekerja di perusahaan. Dan yang keempat, yang terakhir, produksi dan konsumsi. Sosiologi industri menganalisis proses produksi dan konsumsi dalam konteks sosial. Nah, itu guys penjelasan dari saya ya. Jadi ada dua penjelasan dari saya guys, simak baik-baik. Yang pertama penjelasan sosiologi industri, yang kedua itu konsep dasar sosiologi industri. Nah, oke. Nah, di dalam materi sosiologi industri sendiri menjelaskan cara mengaplikasikan konsep-konsep sosiologi dalam analisis fenomena industri. Yang pertama, memahami konsep dasar sosiologi. Konsep dasar sosiologi seperti interaksi sosial, struktur sosial, dan budaya sangat penting untuk memahami fenomena di dunia industri. Yang kedua, menerapkan teori sosiologi. Teori sosiologi seperti teori konflik, fungsionalisme, dan teori interaksionisme simbolik dapat diaplikasikan untuk menganalisis fenomena industri. Yang ketiga, menganalisis fenomena industri. Fenomena industri yang dapat dianalisis meliputi hubungan kerja, konflik sosial, budaya organisasi, dan perubahan sosial dalam konteks industri. Yang keempat, membangun pemahaman komprehensif. Mengaplikasikan konsep sosiologi dalam analisis fenomena industri membantu membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika industri dan tantangan yang dihadapi. Oke, terima kasih. Baik, yang sudah dijelaskan sama teman-teman aku bakal aku lanjutin lagi ya guys. Jadi poin yang ketiga ada ruang lingkup sosiologi industri. Yang pertama, hubungan kerja meliputi interaksi antara pekerja dan manajemen, dinamika kelompok kerja, dan pengaruh struktur organisasi terhadap perilaku individu. Yang kedua, ada perubahan teknologi, mempelajari dampak teknologi terhadap dunia kerja seperti otomatisasi, robotika, dan digitalisasi, serta implikasinya pada hubungan kerja dan struktur organisasi. Yang ketiga ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini menganalisis nilai-nilai, norma, kepercayaan yang dianut dalam suatu organisasi serta pengaruhnya terhadap motivasi, kinerja, dan kepuasan karyawan. Yang keempat ada etika dan tanggung jawab sosial.
yaitu menganalisis isu-isu etika dalam dunia industri seperti hak pekerja, keselamatan kerja, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang terakhir, ada peran sosiologi industri dalam memahami fenomena industri. Yang pertama, sosiologi industri membantu memahami dinamika sosial dalam lingkungan industri. Yang kedua, memahami hubungan antara pekerja, manajemen, dan teknologi. Sosiologi industri juga penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Udah, jadi ini closing statement dari aku. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari aku dan teman-teman aku. Pamit undur diri. Dadah! Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami. Semoga bermanfaat. See you, sampai berjumpa, ketemu lagi.